Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya di kuliah Matematika Fisika 3 ya di edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 1 September 2021. Ya, bahasan kita masih tentang fungsi beta. Dan ini insya Allah akan menjadi pertemuan terakhir kita dalam bahasan fungsi beta ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita akan coba buktikan ya relasi ini ya. Di pertemuan perdana tentang fungsi beta yang lalu kita menyajikan hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma, di mana di sini kita bisa tuliskan BMN itu sama dengan gamma M dikalikan gamma N ya, dibagi gamma plus gamma M plus N. Oke ya. Nah, relasi ini sebenarnya nanti akan banyak mempermudah kita dalam menyelesaikan persamaan-persamaan integral yang cukup rumit ya. Ketika kita bisa bawa ke fungsi gamma, maka nanti kita bisa menyelesaikannya dengan baik ya, karena kita punya hasil untuk fungsi gamma ya. Oh maaf, ketika kita bisa bawa ke fungsi beta ya. Jadi integral yang cukup rumit tersebut kalau kita bisa bawa ke fungsi beta, maka nanti kita bisa selesaikan dengan baik dengan menggunakan relasi dengan fungsi gamma ini. Oke, nah kita ingin coba buktikan ya relasi ini ya. Oke, ini sebenarnya ini terpotong step plus ini ya. Jadi buktikan relasi ini. Oke, nah kita bisa tuliskan seperti ini. Gamma gamma M dikalikan gamma N sama dengan B atau beta Mn dikalikan gamma M plus N. Oke, nah ingat kita punya relasi ini ya. Oke, gamma kita punya ini ya, ingat ya. Gamma M ini sama dengan integral 0 tambah hingga E pangkat minus X pangkat M min 1 dx. Oke. Sementara gamma N ya, gamma N ini bisa kita tulis 0 sampai tambah hingga E pangkat minus Y ya, ini biar variabelnya tidak sama ya. Itu nggak ada masalah. Mau X, mau Y, mau Z is oke. Yang penting M, N ini nanti akan mempengaruhi pangkat dari variabel ini ya. Ini variabel X maka pangkat M min 1. Ini variabel Y pangkat N min 1. Ya, jadi gamma M dikalikan gamma N ini sama dengan integral ini. Di sini ada M min 1 dikalikan integral ini. Ini ada ini variabel D ya, pangkat ini N min 1. Oke, ini sekedar menulis kembali definisi dari fungsi gamma ya. Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa tuliskan begini. Oke ya. Jadi gamma ini sekedar kita gabung saja ya. Gamma M dikalikan gamma N ini sama dengan integral ya, 0 sampai tak berhingga 0 sampai terhingga E pangkat minus X pangkat M min 1 dikalikan E pangkat minus Y dikalikan Y pangkat N min 1 dx dy. Oke ya. Nah, sekarang kita buat permisalan di sini ya. Kita buat permisalan X sama dengan ini X besar ya. X ini X kecil ya. Biasanya kita menggunakan X Y kecil ya. Ini semuanya X Y kecil. Nah, kita buat pemisahan di sini X kecil ini sama dengan X kuadrat. Ini X besar ya. Sehingga dx dy-nya dx dx-nya ya. Ini sama dengan 2x dikalikan 2x dikalikan dx ya. Dx sama dengan dx kecil nih sama dengan 2 kalikan x besar dx. Ini dx-nya x besar ya. Sementara y sama dengan y kuadrat ya. Ini y besar ya. Kapital ya, ini y kecil sebagaimana di sini juga y kecil ya. Nah, Y kecil sama dengan Y kapital ya, Y kuadrat. Nah, sehingga DY ini sama dengan 2Y kapital DY. Oke ya. Nah, sehingga kemudian kita punya relasi ini ya. Kalau kita tuliskan X sama dengan R cos theta, ini X besar ya. Y sama dengan R sin theta, maka R ya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke ya? Ya. Oke, paham. Ya, nah, kemudian kita lakukan substitusi ya dari persamaan ini. Nih, permisalan ke X kapital dan Y kapital ini. Nah, kemudian kita lakukan substitusi sehingga
ini tetap ya 0 tak berhingga, dari 0 tak berhingga integral 2 kali E pangkat tadi min X ya, min X kecil ini sama dengan X kuadrat, X kapital ya, sehingga ini menjadi X kapital kuadrat. Ini juga ya X pangkat ini kan X ya, ini X pangkat M min 1 sehingga menjadi X kuadrat ya, X besar ya, kuadrat dikalikan M min 1, kemudian E minus pangkat minus Y kuadrat ya, Y kuadrat, ini Y kapital ya, sebagaimana permisalan ini. Tadi ini ada E pangkat minus Y di sini ya, karena Y kecil ini atau Y kecil ini sama dengan Y kapital kuadrat, maka ini akan berubah menjadi E pangkat minus Y kuadrat. Kapital ya, huruf besar ya. Kemudian ini juga ya, tadi Y kecil sama Y kecil ya, pangkat N1. Nah, karena Y kecil sama dengan Y kapital kuadrat, maka di sini ada muncul kuadrat di sini ya. Y kuadrat ya, Y atau pangkat 2 N min 1 ya, N1. Kemudian dx dy-nya ini kan ada dx dy nih. Ya, dx dy. Nah, ini dx dy kita sajikan dalam x y kapital ya, maka ada 2 kali 2 nih, 4 ya, 4 xy dx dy. Oke, 4 ya. Ini 4 x besar y besar dx dy. Oke ya. Nah, ini konsekuensi dari kita melakukan permisalan. Nah, sehingga ini ya, di sini ada E pangkat minus X kuadrat, ada E pangkat minus Y kuadrat, maka kita bisa kelompokkan di sini ya, kita gabung E pangkat minus X kuadrat plus Y kuadrat. Ini udah berganti semua kapital ya, variabel X-nya X, Y kapital, huruf besar maksudnya ya. Oke, ini kita kelompokkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat. X pangkat ini kan sekedar kita ekspansikan ya, 2M min 2 Y pangkat 2 N min 2 ya, ini kan kita ekspansikan ini ya, 2N min 2 ya, 4XY dxD tetap ya, 4XY yang ini tetap. Oke, nah kita punya relasi koordinat polar dan koordinat kartesis ya. Jadi ini nanti bisa dicek ya, kemarin juga sudah pernah kita bahas ya relasi yang begini ya. Nah ini. Nah ini ya. Oke ya. Ini dx dy ini sama dengan r ya. Jadi dx dy itu kan gini ya. Nah ini kita bisa proyeksikan ke dx dy ya. Nah, dx dy ini sama dengan r d theta dr ya. Ya, ini jadi ini xy dalam koordinat kartesis, kita relasi dengan polar, ini koordinat polar di mana satuannya, vektor satuannya dalam r dan theta ya. Sehingga ini dx dy sama dengan r d theta dr. Ya. Nah, untuk sistem koordinat polar, maka syarat batasnya adalah 0 untuk theta 0 sampai pi per 2 ya. Sementara untuk r karena x dan y-nya tak berhingga tadi ya, ini. Ya, ini kan tetap ya. Jadi syarat batasnya nggak berubah. Kalau x tak berhingga ya x kuadrat juga tak berhingga ya. X 0 ini juga 0, X besar juga 0 karena kita menggunakan permisalan ini. Jadi kalau X tak berhingga, ini juga tak berhingga. Ya, Y pun juga begitu ya. Ini tak berhingga, ini 0, ini juga 0 gitu ya. Oke, nah karena syarat batas tadi XY-nya tak berhingga, maka untuk R juga 0 hingga tak berhingga ya. Ini syarat batas untuk R ya, 0 sampai tak berhingga. Oke. Nah, kemudian kita coba sajikan sekarang di dalam koordinat polar. Oke ya. Kita sajikan tadi dengan koordinat polar. Pertama integral ya, integral 2 kali tetap kita tulis. X dan Y tadi 0 tak berhingga. Nah, kita sudah konversi ke R dan theta ya. R-nya tadi ini syarat batasnya 0 sampai tak berhingga dan theta-nya adalah 0 sampai pi per 2. Ya, atau 90. Oke. Nah, kemudian di sini ada faktor pengali 4. Yang 4 ini dari mana? Nah, 4 ini dari sini tadi ya. Nah, ini. Ya, 4xy dx dy. Ya, 4xy dx dy. Ya. Di sini ada 4. Yang 4, kemudian E pangkat ini menjadi R kuadrat ya. X kuadrat plus Y kuadrat tadi ya. Ini menjadi R kuadrat. Kemudian ini X. Ya, ini X. Maaf ya.
Ya, ini ya. Ini X. Nah, ini kan X pangkat minus 2 nih. Ya. Nah, di sini ada X. Oke, di sini ada X. Sehingga ini menjadi X pangkat 2M min 1. Pun juga Y ya. Y di sini 2N min 2. Di sini ada min 2 ya. Y pangkat min 2. Di sini ada Y pangkat 1. Ya, sehingga ini nanti ini akan mengurangi ya menjadi X pangkat min 1 karena ada faktor pengalih X pangkat 1 di sini. Nah, sementara Y min 2 dikalikan Y pangkat 1 sehingga ini berkurang menjadi Y pangkat min 1 karena ada X Y di sini. Ya. Paham ya? Karena ini menjadi X pangkat 2M min 1, ini menjadi Y pangkat 2N min 1 karena ada ininya lenyap, yang ini lenyap ya. Ini X pangkat 1, Y pangkat 1. Nah sehingga ini pangkatnya berubah ya. 2M min 1, 2N min 1. Nah, ini bagian X. X tadi dalam koordinat polar kita bisa sajikan dalam bentuk R cos theta. Ini Y ya. Y juga kita sajikan dalam koordinat polar itu menjadi R sin theta. Nah, dx dy-nya ini kan masih ada sisa dx dy yaitu sama dengan R d theta dr. Oke ya, ini dx dy. Oke, nah berikutnya ini nah sekarang kita bagi nih sekarang ya. Kita pecah berdasarkan variabel ininya R dan theta ya. Berarti dr dan theta kita kelompokkan ya sesuai dengan variabelnya R. Jadi variabel R, fungsi R atau variabel R itu menjadi satu. Kita giring ke sebelah kiri dan yang variabel atau fungsi theta kita giring ke sebelah kanan. Oke, ini kita pecah 2 di sini ya. Ini 2 ya. Karena ada 4 di sini kan 2, ini 2 ya, tetap ya. Ini perkalian nih, perkalian. Maka yang R kita kelompokkan ke yang sebelah kiri, saat batasnya 0 sampai tambah hingga E pangkat minus R kuadrat, R pangkat 2, ini kan ada R di sini. Ya, R ya. R 2M min 1, ya, R pangkat 2M min 1. Ini juga ada R di sini ya. R pangkat 2M 1, ini tetap kita tuliskan R pangkat 2M 1. R dr ya. R dr. Oke ya? Karena kita ingin kelompokkan yang variabel R atau fungsi R. Dikalikan ya 2 ya, karena ini ada 4 ya. Berarti 2, ini 2. Sekarang yang theta nih. Ya, variabel theta di sini yang sebelah kanan 0, syarat batasnya 0 sampai pi per 2. Berarti yang tersisa adalah cos theta pangkat 2 M min 1 ya, dikalikan sinus theta pangkat 2N min 1 ya, d theta. Oke, d theta. Yang R dr kan sudah pindah ke sini. Oke ya? Nah, sekarang ini coba dicek ya. Ini dua integral 0 sampai pi per 2 cos dan seterusnya. Ini adalah definisi fungsi beta. Ya, kita cek yang pertama. Nah, ini. Ya, definisi fungsi beta. Oke. BMN ini. BMN. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan yang ini. Ini gimana nih? Ada 2 kalikan 0 integral 0 tak berhingga dan seterusnya ya. Ini seperti ini. Ini kan hanya menurunkan dari sini menjadi ini ya. Nah, kita buat permisalan sekarang. Ini terlalu banyak permisalannya ya, tapi oke karena itu akan mempermudah kita menyelesaikan integral yang cukup rumit. Oke, nah kita buat permisalan sekarang. U itu sama dengan R kuadrat, maka du sama dengan 2R dr. Oke, atau dr sama dengan 2u dibagi du dibagi 2r. Oke ya, saya ulang, ini u sama dengan r kuadrat, maka du sama dengan 2r dr, atau bisa kita tulis dr sama dengan du dibagi 2r. Nah, ini kita substitusi ke sini sekarang. Ya, substitusi sini. Nah, maka di sini karena ada e pangkat minus r kuadrat ya. Ada e pangkat minus r kuadrat. Sementara R kuadrat ini sama dengan U, maka ini menjadi E pangkat minus U. Oke, ini R. Ini kan kalau saya kelompok ini kan R pangkat 2M min 1, ini R pangkat 2N min 1 ya. Sehingga ini bisa saya tulis R sama dengan 2M plus 2N min 1. Kemudian dr-nya nih R dr. Ya, ada R dr di sini ya. R-nya ini R-nya kemana kok lenyap? Ya, ini kita lihat. Ini kan ada R pangkat
min 1, ini R pangkat min 1, ini R pangkat 1 ya. Paham ya? Ini ada R pangkat min 1, ini ada R pangkat min 1, ini ada R pangkat 1. Nah, sehingga yang tersisa adalah R pangkat min 1. Karena min 1 ditambah min 1 ditambah 1 kan? Berapa? Min 2 ditambah 1 itu berapa? Min 1 ya. Min 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Oke. Sehingga yang tersisa di sini adalah min 1 di sini. Ya. Nah, oke, sementara di R tetap ya, dr ini sama dengan du dibagi 2r. Du dibagi 2r ya. Nih, du dengan. Nah, ini sementara dikalikan BMN. Ini tetap BMN di sini. Ya, di BMN. BMN. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini ada 2 di sini, ini ada 2, kita hilangkan ya, 2, ini 2 kita hilangkan. Paham ya? Oke, ini 2 dihilangkan sehingga yang tersisa adalah 0 sampai tambah hingga E pangkat minus U R pangkat 2M plus 2N min 2 ya. Di sini ada R, maka R-nya naik ya. Karena di sini ada R, maka R-nya naik ke atas, ini menjadi pangkat minus 2 ya. Tadinya pangkat minus 1 karena ada DU seper R tadi ya. Ini ada ini seper R nih. Karena ada di bawah nih. Nah, ini seper R. Oke. Nah, sehingga ini seper R-nya lenyap naik ke atas ya. Dia menjadi pangkat minus 2 di sini. Yang sebelumnya minus 1 pangkat minus 2. Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa tuliskan 0 sampai tambah hingga E pangkat minus U R. Ini kan 2M plus 2N min 2 ya. Atau bisa kita tulis 2M plus N min 1. Oke. Nah, R kuadrat ini R kuadrat ya. R kuadrat ini kan, nah kita kembali. R kuadrat itu kan U. Ya. R kuadrat atau R pangkat 2 ini sama dengan U. Ya. Nah, sehingga ini ada R kuadrat ini menjadi U. Ya. R kuadrat menjadi U. DU. Nah, sehingga bisa kita tuliskan 0 tak berhingga E pangkat minus U. Ya, karena R kuadrat ini menjadi U, maka U pangkat M plus N min 1 DU. Nah, ini kan sebenarnya fungsi gamma ya. Ini fungsi gamma nih. Ingat, fungsi gamma N sama dengan 0 tambah hingga E pangkat minus X dikalikan X pangkat M min 1 dx. Ya, nah, maka ini nih. Berarti ini gammanya gamma berapa? Ah, maaf ini. Berarti gamma M plus N kan? Jadi kalau gamma N ini X pangkat N min 1. Gamma A ya X pangkat A min 1. Ya. Gamma Z pangkat ini pangkat X pangkat Z min 1. Ya. Gamma A ya ini X pangkat A min 1. Gamma M plus N, nah berarti ini X pangkat M plus N min 1. Oke. Clear ya. Nah, sehingga nih saya tulis ulang di sini. Oke ya. Yaitu gamma M dikalikan gamma N. Nah, kita ingat ya tadi di awal adalah perkalian gamma M. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Nih. Gamma N dikalikan gamma N sama dengan, udah selesai ya, kita udah bahas. Terus ya. Maaf. Oke ya. Ini gamma M dikalikan gamma N. Maaf ya. Oke. Ini kita tetap tulis, maka ini sebenarnya gamma M dikalikan gamma N sama dengan gamma M plus N ya. Nah, ini kan gamma M plus N karena ini ada faktor M plus N di sini. Dikalikan tadi ini sudah ya, beta MN. Nah, sehingga ya terbukti ya, beta MN sama dengan gamma M dikalikan gamma N dibagi gamma M plus N. Oke. Nah, terakhir saya ingin berikan contoh soal di sini. Oke, sebentar ya. Sebentar.
Oke ya, maaf ya, tadi agak pilek ini. Ya, oke ya. Nah ini contoh soal sekarang. Ini integral 0 sampai 2 ya, x kuadrat ya dibagi akar 2 min x dx. Ini berapa? Oke. Oke, sekarang kita buat pemisalan ya. X sama dengan 2y. Oke ya, x sama dengan 2y, maka dx sama dengan 2dy. Oke ya. Ya, dx x sama dengan 2y, maka dx sama dengan 2y, maka untuk syarat batas kalau x sama dengan 0 maka y pasti 0 ya. Oke. Nah, ini kan 0, x-nya 0 sampai 2 ya. Jadi kalau x 0 maka y 0 kan. Kalau x sama dengan 2, ini x sama 2 syarat batas atas, y-nya berapa? 1. Kan dari sini. Jadi kalau x 2, y-nya 1 kan. Ya, kalau x 2, ini 2 nih. Kalau kita ganti 2, kita substitusi ke sini 2, maka 2y, y-nya sama dengan 1. Ya, nah kita substitusi sekarang. Ya, x kuadrat ini x sama dengan 2dy, maka 2y ya, maka maaf ya, x sama dengan 2y sin x kuadrat ya, maka 2y kuadrat. Dx sama dengan 2dy ya. Ini dx sama dengan 2dy. Oke. Kemudian akar 2 min x. Ya. 2 min x, x-nya berapa tadi? 2 ya. Nah, nih. 2 min 2y ya. X-nya tadi kan ini 2y. Ya, maka 2y pangkat setengah ya. Boleh ya, saya tulis ini kan akar, saya tulis pangkat setengah. Oke. Dx-nya yang mana? 2dy. Atau saya bisa tulis nih syarat batasnya 0 sampai 1 ya. Karena ini sudah berganti menjadi variabel y. Yang 0 sampai 1, 2 pangkat. Ini kan 2 pangkat 2 dikalikan 2 kan. Berarti 2 pangkat 3 ya. Ya, di sini kan ada pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 3 tetap y kuadrat dy. Nah, ini kan saya bisa keluarkan nih. Ini kan 1 min y 2 pangkat setengah ya. Nih. Akar 2. Saya keluarkan 2-nya ya. Karena ini kan sama-sama ada 2-nya nih. Ya. Akar 2 dikalikan 1 min y pangkat setengah. Oke ya? Paham ya? Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kalau kita punya soal ini, kenapa kita permisalannya x sama dengan 2y, bukan 3y atau x sama dengan y atau x gitu ya? Kenapa harus 2y gitu ya? Nah, ingat, karena kan ini soalnya ini 2 min x ya, dan kita punya relasi ini nih. Ya, 1 plus t di sini. Jadi 1 plus t. Jadi biar kita bisa giring atau di penyajian yang lain ya, kalau tidak salah ini juga. Ini juga ya. Ini juga ada di sini. Nanti bisa dicek ya. Kita udah bahas ada 5 penyajian fungsi beta ya. Nanti bisa dicek agar bisa kita giring ya ke salah satu dari 5 fungsi beta atau definisi fungsi beta yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga permisalannya menyesuaikan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini. Sekarang ya udah ya. Nah, maka ini kan 2 pangkat 3 ya. Dibagi akar 2 ini kan konstanta bisa kita keluarkan ya. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 dibagi akar 2 integral 0 sampai 1 y kuadrat dy, tetap ya y kuadrat dy 1 min y pangkat setengah. Nah, ingat kita punya fungsi ini. Ya. 0 sampai 1 y pangkat m min 1 min y pangkat n min 1 ya. Beta mn ya, beta mn ini penyajian yang keberapa ya, kita cek ya. Yang ketiga. Oke ya. Ini yang ketiga yang udah kita bahas pekan lalu ya kalau tidak salah. Bmn sama dengan integral 0 sampai 1 y pangkat m min 1 dikalikan 1 min y pangkat n min 1 dy. Ya. Nah, sehingga ini nih. Oke, sekarang kita lihat padanannya ini. Ini tetap ya karena konstanta ini integral 0 sampai 1 y kuadrat dy dibagi 1 min y pangkat setengah. Nah, ini 0 sampai 1 sama ya. Oke, y kuadrat ini ada y pangkat m min 1. Ya. Jadi ini nih pangkat 2 ini kan sama dengan m min 1. Oke, sementara ini 1 min y
pangkat setengah, berarti ini kan 1 min Y pangkat min setengah ya kalau saya bawa naik ke atas ya. Saya bawa naik ke atas nih. Saya bawa naik ke atas, maka dia menjadi 1 min Y pangkat min setengah. Ya. Nah, sehingga sementara di sini ada 1 min Y pangkat N min 1. Sehingga N min 1 ini sama dengan min setengah. Oke, sehingga di sini M min 1 itu 2 ya, sesuai dengan relasi ini dan ini. N min 1 itu sama dengan min setengah, sesuai dengan ini, relasi ini. Karena ini kalau naik ke atas menjadi min setengah, dan ini N min 1. Oke ya? Nah, sehingga M-nya 3, N-nya setengah. Ya, jadi integral yang tadi kita tuliskan itu adalah hasilnya 8 dibagi akar 2 B MN. B-nya N-nya B 3 setengah. Sehingga ini kalau saya tulis di sini sama dengan 8 akar 2 B berapa? 3, setengah. Ini ya. Oke. Nah, ini. Ya, nih. Jadi integral tadi adalah 8 dikalikan akar 2 dibagi akar 2 dikalikan B 3, setengah. Nah, B 3 setengah ini kan kita punya relasi gamma tadi ya, gamma 3 dikalikan gamma setengah dibagi gamma 3 plus setengah kan ya, relasi yang barusan kita buktikan. Dan seterusnya ya, gamma 3 ini 2, gamma setengah ini akar 2, akar pi ya, maaf ya, gampang ya, ini kan menjadi, ini kan 3 plus setengah menjadi 7/2 ya, gamma 7/2. Nah, sehingga ini gamma 3 dikalikan gamma setengah dikalikan gamma 7/2. Gamma 3 itu berapa? 2. Gamma setengah itu berapa? Akar pi ya. Oke ya, gamma 7/2 ini bisa kita tulis gamma 5/2 plus 1. Nah, kita punya relasi ini. Gamma M plus 1 itu sama dengan gamma N plus 1 itu sama dengan N dikalikan gamma N ya. Nih, gamma N plus 1 sama dengan N kali gamma N. Oke. Dan seterusnya ya. Kita udah pernah bahas itu ya, untuk bagaimana sih menyelesaikan seperti ini dan seterusnya ini gampang ya. Sampai kita dapatkan hasil akhir seperti ini. 64 dibagi 15 dikalikan akar 2. Karena kalau akar pi-nya nanti lenyap ya, karena ini kan ada setengahnya juga di bawah nih, itu pasti ada akar pi-nya kan. Nah, ini hasil akhirnya. Oke ya? Oke, saya kira itu pertemuan kita pada pagi hari ini, dan ini menjadi pertemuan terakhir kita di bahasan fungsi beta, dan insya Allah pertemuan berikutnya akan kita pindah ke bab berikutnya ya, tentang persamaan diferensial. Oke, kita bisa akhiri, semoga selalu sehat walafiat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.